Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak ibu yang solehah dan hebat tentunya. Hari ini kita ketemu lagi di pertemuan pertama untuk materi awal administrasi pajak, yaitu terkait pajak dan ketentuan umum perpajakan. Oke, berikut adalah kompetensi dasar pada materi kali ini. Jadi pada intinya nanti kalian setelah mempelajari materi terkait pajak dan ketentuan umum perpajakan, kalian harus bisa memahami jenis-jenis pajak dan ketentuan umum perpajakan, serta dapat mengelompokkan jenis-jenis pajak dan tata cara perpajakan. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya untuk pemaparan isi materi apa yang akan Ibu bahas hari ini. Yang pertama terkait pengertian dan fungsi pajak, kemudian kedudukan hukum pajak, yang ketiga jenis pajak, yang keempat sistem pemungutan pajak, yang kelima syarat pemungutan pajak, dan yang terakhir adalah tarif pajak. Nah, yang akan Ibu bahas pertama kali adalah terkait pengertian pajak. Sebelumnya ada yang pernah atau sering mendengar kata pajak? Nah, kalau misalnya kalian pernah mendengar atau bahkan ada yang belum pernah mendengar sama sekali, pajak itu apa sih? Nah, pajak itu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara tanpa balas jasa langsung atau tanpa imbalan balas jasa langsung yang bertujuan untuk membiayai rumah tangga negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya nanti Ibu tanya, apa sih pengertian pajak dan apa saja karakteristiknya? Nah, nanti kalian bisa langsung sebutkan 5 poin yang ditampilkan pada slide ini ya. Jadi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilakukan dari rakyat kepada negara tanpa balas jasa secara langsung dengan tujuan untuk membiayai rumah tangga negara demi kemakmuran rakyat. Itu sekilas terkait pengertian pajak. Kemudian selain pajak ada juga istilah-istilah yang mirip-mirip pajak, pungutan juga, pungutan yang dipungut kepada rakyat, namun namanya bukan pajak. Nah, yang pertama ada bea materai, yang kedua ada bea masuk dan bea keluar, yang ketiga ada yang namanya cukai, dan yang keempat ada yang namanya retribusi. Oke. Keempat poin ini boleh kalian cari terlebih dahulu di Google. Nanti kita ketemu di online meeting di Zoom dan Ibu akan bertanya secara acak kepada kalian, apa sih bea materai itu, bea masuk dan bea keluar itu apa, cukai dan retribusi itu apa, gitu. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah pajak sebagai anggaran. Maksudnya adalah negara Indonesia istilahnya bagaikan sebuah organisasi, di mana sebuah organisasi pasti membutuhkan dana, membutuhkan anggaran, membutuhkan pendapatan yang nantinya akan dikelola, akan digunakan untuk kebutuhan dari sebuah organisasi tersebut. Nah, pada sebuah negara, khususnya Indonesia, sangatlah dan sangat pasti membutuhkan yang namanya anggaran atau pendapatan. Nah, salah satu anggaran atau sumber pendapatan negara Indonesia itu berasal dari pajak. Nah, dinamakan apa? Anggaran yang berasal dari pajak, yaitu
APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Tuh. Yang kedua, fungsi pajak adalah sebagai stabilitas. Stabilitas itu adalah untuk mengatur keseimbangan baik itu ekonomi, baik itu keadaan sosial, baik itu keadaan politik. Nah, tapi lebih banyaknya meraup ke ranah ekonomi ya kalau pajak. Nah, fungsi pajak sebagai stabilitas ini contohnya untuk menekan inflasi yang bisa terjadi di suatu negara di mana harga barang itu tidak terkontrol naik. Nah, nanti pajak bisa memegang peran di situ sebagai stabilisator. Yang ketiga adalah fungsi distribusi. Nah, jadi semua pendapatan atau semua pajak yang sudah dipungut dari rakyat itu akan didistribusikan atau akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nasional, dalam bentuk menyediakan sarana dan prasarana negara, pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan atau jalan tol. Nah, itu masuknya ke distribusi. Dan yang terakhir adalah fungsi pajak yaitu untuk mengatur. Nah, untuk sebagai regulator. Nah, regulator di sini adalah fungsinya untuk mengatur setiap komponen utamanya dalam aspek ekonomi sehingga tidak ada ketimpangan. Ya, salah satu aspek yang diatur dalam pajak ini adalah terkait tarif pajak atau terkait peraturan penanam modal yang ingin menginvestasikan modalnya di Indonesia. Nah, misal untuk para investor yang mau menanamkan modalnya di Indonesia akan dikenakan pajak sekian persen. Atau misalnya ketika ada barang yang akan diekspor atau diimpor oleh suatu pihak, nanti juga akan diregulasikan berapa tarif pajaknya. Jadi tidak semena-mena untuk besaran tarif biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu investor atau eksportir atau importir, tapi nanti akan dibangun atau dibuat regulasinya oleh pajak gitu. Yang ketiga, Ibu akan membahas terkait kedudukan hukum pajak. Nah, kedudukan hukum pajak itu dibagi dua. Ada formal dan ada material. Jadi, singkatnya, untuk kedudukan hukum pajak formal, dia lebih mengatur kepada segala sesuatu peraturan yang terkandung di dalam pajak. Misalnya bagaimana cara mendata wajib pajak, cara menetapkan wajib pajak, cara membayar pajak, cara melaporkan pajak. Jadi lebih terkait tata cara dan aturan-aturan gitu. Kalau di kedudukan hukum pajak formal gitu. Sifatnya sifatnya formalitas gitu. Kalau kedudukan hukum pajak formal itu. Kalau kedudukan hukum pajak material, dia lebih mencakup kepada norma-norma, di antara lain adalah menetapkan siapa sih subjek pajak, apa saja objek pajak, dan berapakah tarif pajak. Nah, itu diaturnya di kedudukan hukum pajak material gitu. Itu terkait kedudukan hukum pajak. Selanjutnya, waduh nggak kelihatan ya ini. Jenis pajak. Jadi, jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan aspek-aspeknya tersendiri. Nah, yang pertama yang akan Ibu bahas adalah berdasarkan cara pemungutannya. Jadi, jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya dibagi dua kelompok. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nanti Ibu akan bahas di slide berikutnya apa itu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
Yang kedua, jenis pajak berdasarkan sifatnya. Jadi ada